Shalom, bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sukacita. Berjumpa kembali bersama saya Iis dalam renungan harian pembawa sukacita. Hari ini Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Renungan kali ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10 ayat 12 sampai dengan 14, dengan tema renungan hari ini adalah keselamatan datang hanya dari Tuhan. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan Injil hari ini yang menyentuh dan menguatkan saya ada pada ayat 3 sampai dengan 5. Di sana dikatakan, lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari dalam doa-doa kita selalu mohonkan pada Tuhan dengan niatan hati agar supaya dengan sikap, tutur kata, dan perbuatan kita dapat memberkati orang lain, khususnya orang-orang yang kita cintai. Mensyukuri rahmat-Nya yang selalu baru untuk kita setiap hari. Tetapi kadang ada saja godaan-godaan yang datang dari kuasa-kuasa jahat dari sisi diri kita yang menghambat hubungan relasi kita dengan Tuhan sehingga menjadi renggang, menjadi tidak harmonis. Egois, iri hati, cemburu, sombong, kadang masih melekat, menguasai hati dan pikiran kita. Untuk itulah kita perlu tuntunan serta penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tersandung dan jatuh, kita bangun lagi. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit sharing dari saya, pengalaman untuk mengasihi serta memandang orang lain adalah sama atau sederajat dengan kita, adalah saat saya menemani anak lelaki kami mampir ke sebuah toko snack yang sebelumnya saya jemput anak kami dari sekolah pulang sore karena ada kegiatan pramuka. Ketika saya berjalan melewati seorang ibu yang duduk di emperan toko, rupanya anak kami memperhatikan dan spontan bilang, "Mama lewat gak bilang permisi kok." Saat itu saya seperti mendapat teguran langsung dari Tuhan lewat anak kami ini. Tidak sampai di situ saja. Snack yang sudah dibeli, sebagian diberikan ke ibu yang duduk di emperan toko itu, sambil anak kami berkata, "Gak apa-apa kan Ma, kalau Kevin kasih untuk ibu itu." Lagi, saya diingatkan oleh Tuhan lewat kasih yang dinyatakan oleh anak kami ini. Menjadi refleksi saya, serta bro dan sis sekalian. Sudahkah kita dalam kehidupan sehari-hari memberikan perhatian, memberikan sapa dan senyum kita kepada mereka yang kita jumpai dengan landasan kasih? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, tumbuhkanlah selalu dalam hati kami semangat untuk mengasihi,
untuk melayani, untuk memperhatikan mereka yang lemah dan kecil, sehingga nyatalah kerajaan-Mu di bumi. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis sekalian. Salam sukacita. Tuhan memberkati.